rekan-rekan semuanya. Hari ini sudah kedatangan Bapak Roy Putyos Febrianto, benar ya Pak ya? Selaku Direktur PT Sumeru Sumber Rezeki. Selamat siang Pak Roy. Selamat siang Mbak. Baik, kali ini saya bersama Pak Roy akan membahas mengenai apa sih Ashitaba itu. Kalau dari namanya sih kayak nama-nama Jepang gitu ya Pak ya? Betul. Bisa Pak Roy jelaskan? Selamat siang, saya Roy. Kebetulan kita bergerak di bidang herbal, tanaman kesehatan, terutama Ashitaba yang kita kembangkan di daerah Malang atau Poncokusumo. Jadi Ashitaba ini sebetulnya adalah tanaman yang bukan asli di Indonesia, tapi pola hidup mereka ada di Jepang yang subtropis. Tetapi alam di Indonesia ini memberikan banyak manfaat sehingga Ashitaba ini bisa tumbuh berkembang subur di Indonesia. Dan ini adalah salah satu berkah di mana tanah di kaki Gunung Semeru ini menjadi salah satu tempat pertumbuhan Ashitaba yang menurut saya cukup sangat baik, terutama di pertumbuhan dan di farmakologinya atau kandungannya. Iya, betul. Karena Ashitaba ini salah satunya dia hidup di tanah vulkanis yang masih aktif. Jadi itu sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama orang-orang yang membutuhkan kesehatan dengan menggunakan cara hidup sehat. Jadi untuk tanamannya sendiri ini bisa disebut juga sebagai tomorrow leaf. Bisa dijelaskan Pak, tomorrow leaf itu seperti apa sih? Jadi tomorrow leaf itu adalah julukan dari Ashitaba. Di mana Ashitaba ini kalau dipetik, besok itu udah tumbuh lagi tunasnya. Gitu, ya. Secepat itu regenerasi selnya mereka. Sehingga sangat bermanfaat untuk kesehatan, di mana kita bisa konsumsi daun, batang, dan akar untuk regenerasi sel kita. Tomorrow leaf itu adalah nama yang populer di Jepang karena tomorrow leaf itu harapan. Karena kita bicara Ashitaba itu adalah marga dari Angelica Keisuke Koizumi, di mana Angelica itu adalah malaikat penyelamat. Jadi kalau kita bicara manfaat Ashitaba itu seakan-akan dia prestisius banget, sehingga dijuluki tanaman malaikat karena bisa menyembuhkan semua macam penyakit. Nah, ini kita kenalkan di Indonesia sebagai tanaman alternatif atau herbal alternatif yang bisa menjaga kesehatan kita bersama. Jadi daun Ashitaba ini sebagai penyelamat kita gitu ya Pak? Iya, baik-baik. Tanaman Ashitaba itu berarti sehebat itu ya Pak ya tanamannya. Untuk alasannya kenapa sih Bapak kok ingin membudidayakan tanaman Ashitaba ini? Kan dari asalnya ini jauh ya Pak ya, dari Jepang. Kenapa alasannya Bapak ini kenapa? Satu, pandemi itu mengajarkan kita tentang pola hidup sehat. Ya. Kalau kita hidup di dunia, ada 3 negara yang salah satunya Jepang punya harapan usia hidup yang sangat panjang, sekitar 90 tahun. Kalau dibanding Indonesia antara 60 sampai 70 tahun, Amerika itu 60-75 tahun. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ternyata sudah diteliti oleh beberapa ilmuwan dari Jepang tentang pola makan orang Jepang. Salah satunya menyertakan sayur Ashitaba sebagai lauknya. Jadi di sana mereka akan terlihat lebih sehat dan fit. Dan itu membuat saya ingin tertarik ya, karena di Indonesia ini belum banyak yang mengembangkan ini. Dan notabene penyakit-penyakit degeneratif di Indonesia itu luar biasa banyak. Ya, betul sekali. Nah, intinya kita memberikan satu solusi bahwa herbal Ashitaba ini, atau kalau kita bicara teh herbal Ashitaba ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Untuk kandungannya sendiri yang ada di Komandalo Ashitaba ini apa sih? Sebetulnya kandungan Ashitaba ini sudah komplit ya. Iya. Di sana ada vitamin, mineral, B12, terus ada lagi kita bicara kalkon. Semuanya itu berkaitan dengan penumbuhan sel baru. Gitu. Jadi intinya mereka bisa meregenerasi sel di dalam tubuh yang rusak. Jadi tanaman Ashitaba ini kayak kalau orang Jawa bilang ini kayak sesuatu yang bisa menumbuhkan dan mengobati. Jadi banyak usia-usia yang udah lanjut, dia perlu dibantu dengan Ashitaba untuk regenerasi selnya lebih mudah atau lebih fit, sehingga mereka terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif. Contoh seperti ini, di sini ada Ashitaba kita, ada kaleng eksklusif, di mana di situ ada cara penyajian juga. Gitu ya. Jadi untuk satu kaleng ini bisa berlaku sampai 1 bulan dengan 2 gram penyajian dengan 150 sampai 200 ml air per gelas.
Nah, seperti itu. Jadi, Pak, nggak perlu yang ribet-ribet, nggak perlu. Iya, nggak perlu. Karena yang ribet itu susah untuk Iya, karena konsisten. ya karena kita identik yang simple aja ya Pak ya. Jadi Simple. langsung diseduh gitu sudah. Betul. Gitu. Terus untuk produksinya sendiri ini udah sampai di mana aja Pak? Ada di beberapa apotek di Malang yang sudah kita kerjasama dan beberapa rumah-rumah herbal atau rumah sehat. Nanti ada di link yang ada di website. Bisa dicek di website kita PT Semeru Sumber Rezeki. Di sana ada beberapa reseller kita, terus ada apotek-apotek yang bekerja sama dengan kita, dan mungkin ada orang-orang yang mungkin yang testimoni ya dari Iya, hasil betul. yang sudah dia konsumsi ternyata luar biasa. Dari beberapa testimoni nih Pak ya, saya mau nanya, kira-kira udah ada penyakit apa yang bisa disembuhkan dari obat Asitaba ini? Sebetulnya kalau ini bukan bicara obat ya, Ya. tapi kita bicara herbal. Jadi herbal itu komplementasi, jadi komplementer lah, pendamping, bukan pengganti obat. Bukan pengganti obat. Jadi kita nggak perlu overklaim, cukup dirasakan, hasilnya bisa kita rasakan. Jadi tidak ada klaim-klaim yang kalau kita bicara ini menyembuhkan A, menyembuhkan B, mungkin agak over ya. Tapi kebanyakan dari testimoni kita luar biasa, penyakit berat, penyakit ringan, penyakit menaun, penyakit yang alergi, autoimun. Salah satunya Pak penyakitnya apa? Penyakit yang paling sering terjadi paling berat? Diabetik, stroke, gitu. Terus autoimun, kanker rahim, iya. Miom dan lain sebagainya. Minumnya udah berapa bulan gitu baru sembuh, kelihatan sembuh gitu? Tiap tubuh manusia punya rekam medik macam-macam. Jadi bisa seminggu langsung bisa, ada yang sebulan, ada. Jadi tiap orang punya ini sendiri-sendiri, rekam medis sendiri-sendiri dan tingkat keparahan. Kalau udah orang itu bukan preventif, pencegahan, mungkin 1 kali cukup. Oh gitu. Tapi kalau dia sudah divonis atau notabene itu dijudge sebagai sakit-sakit yang sudah dicek lab semuanya, mending kita pakai sehari 2-3 kali. Sehari 2-3 kali minum ya Pak ya? Ya. Jadi herbal Asitaba ini tuh nggak hanya untuk orang yang punya penyakit saja, tapi kita yang sehat pun harus minum ya Pak ya? Wajib minum agar lebih sehat lagi ya Pak ya? Karena kita ini kan tiap hari oksidasi ya? Iya betul. Badan kita mengalami oksidasi, badan kita mengalami yang namanya sublime. Ya. Matinya sel, keping darah dan lain sebagainya. Kalau tidak ada nutrisi dan vitamin yang mengganti, ada yang namanya penuaan dini. Iya betul Pak. Betul. Nah, penuaan dini ini ditakuti oleh cewek-cewek biasanya. Nah, cewek-cewek ini kalau waduh udah ini mesti langsung ke salon. Nah, skincare ya Pak ya. Skincare. Padahal minum herbal ini pun kita bisa gitu loh Pak ya. Saya dengan usia yang sekarang 47 tahun, tapi saya merasa fit kayak usia 20 tahun, 25 tahun. Biar lebih seger ya Pak ya di dalam tubuh ya Pak ya. Ya. Dan itu harus kita minum tiap hari. Untuk yang kita yang sehat ini minumnya berapa kali sehari Pak? Mungkin kalau saran itu di 1 hari sekali cukup. 1 hari sekali cukup. Cuman di malam atau pagi hari monggo silakan. Disesuaikan selera. Tidur gitu ya Pak ya? Iya. Bisa. Nah untuk Asitaba sendiri untuk kewanitaan bagusnya? Jadi ovarium itu akan sifat alaminya akan matang, disebut menstruasi. Iya. Biasanya menstruasi itu ada orang yang merasa sakit, iya Pak. Ada yang dilep atau apa, pasti menggunakan obat bantu, pereda nyeri kayak atau apa. Alhamdulillah dengan Asitaba itu keluhan-keluhan itu hilang. Gitu. Bahkan yang nyeri sendi, nyeri haid, nyeri kepala, dari testimoni teman-teman, mereka sudah tidak merasakan nyeri. Gitu. Setiap haid ya Pak ya? Setiap haid. Jadi ada teman-teman itu kalau haid itu sampai nggak masuk kerja kan? Iya betul sekali Pak. Karena sakit dan waduh nggak tahu mau ngomong apa. Nah ini dengan Asitaba ini terselesaikan. Ini bisa buat meningkatkan imun juga nggak Pak? Asitaba? Asitaba salah satunya kalau di jurnal medik pernah jadi salah satu alternatif obat COVID. Obat COVID. Tapi belum sempat diluncurkan karena di Jepang karena dianggap ini tidak sesuai dengan farmasi. Standar farmasi karena ini herbal, jadi tidak disarankan. Nah, kalau untuk seduhannya sendiri Pak ya, ini seduhannya kita perlu menggunakan gula atau tidak menurut Bapak sendiri?
gula adalah salah satu yang membuat badan kita oksidasi. Jadi Mm-mm. jangan sampai menggunakan gula atau pewarna, Ya, semua natural, back to nature. herbal. Anak-anak Iya, muda sekarang betul. gula darahnya tinggi banget. Dan itu membuat saya tergerak di Asitaba untuk menciptakan minuman sehat. Seperti itu. Untuk menurunkan kolesterol juga bisa ya Pak ya? Sangat lipitor. Ya, salah satunya anti lipid itu ada di Asitaba. Gitu. Baik, terima kasih Pak Roy sudah mengajak saya untuk mengobrol tentang Asitaba ini. Berkah. Ya, Hujan. alhamdulillah. Ini kita bisa dapatkan produk ini di apotek-apotek yang tertera di websitenya PT Semeru Sumber Rezeki, dan bisa juga diantar langsung dropshipper atau apapun. Ya. Dan sudah tersedia di marketplace, Shopee, Tokopedia, TikTok, dan Bukalapak. Dan ini yang membuat kita lebih mudah untuk menjangkau daripada Ya. naik-naik gunung, Nah, beli langsung. sudah ada yang praktis. Kenapa harus susah ya Pak ya? Ya. Juga ada produk kopinya juga ya Pak ya, untuk Asitaba sendiri. Siap. Baik, terima kasih ya Pak Roy. Terima kasih. Wah, luar biasa.